Efesus pasal 3 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi ini Efesus pasal 3 bercerita tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, Paulus mengatakan kembali menjelaskan dan mengkonfirmasikan bahwa dia, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada yang dikirim spesial rasul untuk orang-orang yang orang-orang Yahudi, tetapi Paulus khusus panggilannya adalah orang yang dikirim Tuhan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang di luar Yahudi. Nah, ini bahkan dia bilang dia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Tujuannya apa? Untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia adalah orang yang merelakan dirinya untuk dipenjara karena Kristus Yesus demi untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita lihat bagaimana Paulus rela untuk sangkal diri, pikul salib karena Kristus Yesus supaya menjadi pengikut Kristus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa mendengar juga tentang Injil damai sejahtera dan nantinya diselamatkan. Jadi dia katakan di sini tentang dirinya yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, bukan karena dia melakukan kesalahan, karena orang biasanya dipenjarakan karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi Paulus dia dipenjarakan karena Kristus Yesus, dan tujuannya adalah apa? Untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini dia katakan dia sudah ceritakan bagaimana rahasianya dinyatakan kepadanya dengan wahyu. Dia sudah tuliskan semua, dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damsyik, dia buta selama 3 hari, dipulihkan melalui Ananias, dan sesudahnya dia dibaptis, matanya melihat kembali, dan dia total menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaannya kepada kita hari ini, apakah dalam perjalanan hidup kita sebelumnya yang tidak mengenal Allah, tetapi Allah datang menyentuh kehidupan kita, apakah melalui situasi-situasi ujian yang berat, kadang di sana kita berbalik kepada Tuhan, mengenal Tuhan, apakah kita juga totalan seperti Paulus, atau ya setelah masalah kita selesai kita balik lagi kepada kehidupan lama kita yang tidak mengenal Tuhan, atau kita melihat dan belajar dari keteladanan Paulus bagaimana setelah dia tahu panggilannya, dia ditemui oleh Yesus, dia tidak pernah berubah, dia tetap teguh dengan iman percayanya kepada Yesus sampai dia meninggalkan dunia ini. Nah, ayat yang berikut, jadi di sini di ayat 4 dia katakan, apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi dia ngerti bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus yang sudah mati memberikan dirinya untuk umat manusia yang berdosa, dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, itu dia tulis di kitab Roma 10, bagaimana dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya di dalam hati dan mengaku dengan mulutnya
Jadi percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka akan diselamatkan. Dan pengertiannya ini yang merupakan rahasia Kristus. Dia tidak pernah beranjak dari sana lagi. Dia pegang teguh kemanapun dia pergi, yang dia ceritakan hanya kesaksian tentang Yesus. Kita lanjut, yaitu dia dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi yang sebelumnya nggak berhak, bukan ahli waris dalam tubuh Kristus, tetapi setelah diberitakan oleh Paulus, dia menceritakan tentang Yesus, mereka jadi percaya, mereka pun menjadi orang-orang yang menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan bisa menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, seperti ini kita menjadi bagian hari ini turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus melalui melalui pemberitaan dari Rasul Paulus dulunya dan kemudian berkembang sampai kepada kita pada hari ini. Nah, maukah kita juga mengambil bagian dalam kehidupan kita untuk mengambil bagian seperti Rasul Paulus, menceritakan tentang kebaikan Yesus, tentang berita Injil kepada orang lain. Mungkin kita nggak seperti Rasul Paulus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain menceritakan tentang kebenaran Yesus di dalam sinagog, di dalam gereja-gereja, tetapi kita menceritakan tentang Yesus melalui kehidupan kita yang dilihat oleh orang, bagaimana ada Yesus terpancar dari kehidupan kita. Kita ngampunin orang lain, kita mengasihi orang lain, kita rendah hati, kita rela minta maaf kalau kita salah, dan banyak hal. Di sana orang akan melihat Yesus dan mereka bisa nantinya percaya juga kepada Yesus. Ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi dia tahu dan meyakini bahwa dari Injil itu dia telah menjadi pelayan daripada Allah menurut pemberian kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah yang memberikan dia kemungkinan menjadi pelayannya, bukan karena dia kuat gagah, bukan karena dia pintar, tetapi karena kasih karunia Allah yang memilih dia menjadi pelayannya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dia menyatakan di ayat 8, aku paling hina di antara segala orang kudus. Dia nggak bilang aku yang paling pintar, yang paling hebat, makanya aku dipilih. Tetapi dia bilang aku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia. Jadi dia melihat benar-benar dia dipilih menjadi pemberita Injil, menjadi pelayan Allah, menceritakan tentang Yesus Kristus itu hanya karena kasih karunia. Dia bukan melihat karena dia lebih daripada orang lain, tetapi karena dia mendapat kasih karunia sehingga dia yang paling hina, dia dipilih untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Nah, jadi dia pun menceritakan bahwa dia dipercayakan untuk menyatakan isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Jadi rahasia yang berabad-abad telah tersembunyi dibongkar melalui Paulus, diceritakan melalui Paulus, dan supaya orang-orang di luar Yahudi mengenal juga Yesus. Nah, kembali ayat 11, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia, di sini adalah Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi hanya di dalam Yesus kita beroleh
keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Di luar Dia tidak ada satupun jalan yang bisa membawa kita kepada Dia dan keberanian kepada Bapa. Kita sudah baca juga di kitab Yohanes tentang itu ya, bahwa Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita dengan percaya oleh iman kita kepadanya, kita beroleh keberanian untuk masuk dan percaya kepada Allah. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi kesesakannya dia sementara di penjara kan. Dia di penjara, dia minta supaya orang-orang di Efesus tidak menjadi tawar hati melihat kesesakannya karena orang-orang Efesus dia sesak. Dia berkata, biarlah karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Dalam kelemahannya malah kuasa Tuhan dinyatakan. Doa Paulus ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus sujud kepada Bapa. Dia berkata bahwa daripada Bapa lah semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Berarti nama-nama kita ini orang-orang kudus yang dipercayakan Allah untuk mendapat kasih karunia. Semua itu baik yang ada turunan di dalam sorga dan di atas bumi. Nama-nama yang kita punya itu adalah berasal daripadanya. Jadi jangan kita marah-marah, nama saya nggak bagus, nama saya nggak suka. Kalau kita sudah punya nama melalui delegasi Tuhan di bumi, orang tua kita mendapat nama itu. Nama itulah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi ini semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ini Bapa lah yang daripadanya kita mendapat nama. Nama kita hari ini itu berasal dari Dia, dari Bapa, melalui orang tua kita yang memberikan nama kepada kita, atau melalui orang lain yang Tuhan percayakan. Kalau mungkin anaknya orfelina yang dibuang orang tuanya atau bagaimana dan diberikan orang lain nama, itu ternyata menurut Efesus 3 pasal 14 dan 15 ini semuanya itu adalah dari Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Paulus berdoa, dia senantiasa berdoa kepada orang-orang lain, jemaat di mana dia terpanggil saat itu. Nah kali ini kepada jemaat Efesus, dia berdoa kepada jemaat Roma, kepada Korintus, Galatia. Nah di sini untuk jemaat di Efesus dia berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Artinya kenapa? Bisa sekali kita jemaat Efesus dan kita hari ini tidak kuat dan tidak teguh. Tetapi Paulus mendoakan supaya kita kuat dan teguh karena rohnya. Ada Roh Kudus di dalam batin kita yang akan membuat kita kuat dan teguh. Yehezkiel 36 ayat yang ke-27 berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan ini dikatakan di ayat 16 ini, dia berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaan Bapa, Ia menguatkan dan meneguhkan jemaat Efesus dan kita hari ini yang dengan dengar firman oleh rohnya yang kuatkan dan teguhkan kita di dalam batin kita. Roh Kudus ada di dalam batin kita. Dia bisa berkuasa untuk menguatkan dan meneguhkan di saat kita lemah, di saat kita nggak teguh lagi. Ada Dia yang dipakai oleh Bapa untuk terus-menerus membangkitkan dan menguatkan dan meneguhkan kita. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau kita melalui iman kita, Kristus diam di dalam hati kita. Nah iman kita, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Kita ngimanin bahwa Kristus sudah diam dalam hati saya saat saya memberi diri dibaptis, atau saat saya menerima berkata
Yesus yang memiliki seluruh hidup saya, Yesus yang berkuasa atas hidup saya, itu melalui iman kita di dalam hati berakar serta berdasar dalam kasih. Ada akar. Kalau sudah ada akar, hidup bisa datang, kehidupan bisa berlangsung. Ada akar, tumbuh menjadi tunas, menjadi batang. Nah, seperti inilah iman kita, dimulai dari akar iman Kristus yang diam di dalam hati kita. Jadi oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa. Jadi tadi di ayat 1, aku berdoa pertama ya, supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan orang-orang Efesus oleh rohnya di dalam batinnya. Nah, sehingga oleh imannya Kristus diam di dalam hatinya dan berakar serta berdasar dalam kasih. Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi yang kedua ini dia doakan jemaat di Efesus dan kita hari ini supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Karena bisa saja kita nggak memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Cara Yesus memberikan kasihnya dalam kita, kalau kita nggak paham di sana, kita bisa bilang, Yesus tidak mengasihi saya. Karena banyak sekali ujian-ujian iman yang saya lewatin. Tetapi justru di sana, kalau kita dapat memahami melalui doa yang dipanjatkan, supaya Bapa memberikan kita pengertian untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kadang ya orang tua kita mengasihi kita, tetapi mengasihi dengan mendisiplinkan kita, melarang kita banyak hal. Kita bilang, papa mama gak sayang saya dilarang pergi sama teman-temanku, saya dilarang bergaul, saya dilarang ini dan itu. Bukan dilarang, karena papa mama tahu kalau kamu bergaul sama orang-orang perokok, kamu bergaul sama orang-orang yang cuman kerjanya ke klub malam hari, kamu bisa terpengaruh dan kamu bisa jatuh. Nah ini Tuhan tahu apa yang tidak baik bagi kita sebagai anaknya, maka dia larang kita. Dia taruh, biasanya dia kunci kamar ya. Kalau anak-anak kita nggak senang kita kunciin kamar atau gimana, Tuhan pun bisa kunciin kamar biar kita nggak masuk dalam hal yang bisa membuat kita jatuh dan kita menjadi hancur. Jadi tapi saat kita sudah paham, kita nggak akan bilang, mama jahat, aku dikunciin pintu, papa jahat, mama larang saya rokok, mama larang saya bergaul sama si A. Saat kita paham, kita akan berkata, saya tahu kenapa mama saya, papa saya larang saya, karena dia sayang saya, supaya saya nggak terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Saat kita paham bahwa Yesus Bapa mengasihi kita, kita tahu kenapa dia tutup pintu bagi kita yang kita mau sekali masuk di pintu itu, karena dia tahu di depan kita bagaimana ada jurang yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Saat kita paham ini, kita nggak akan marah-marah lagi kepada Tuhan. Kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya. Aku tahu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Ada lagu yang saya tulis, dipercayakan Tuhan tulis dulu beberapa tahun yang lalu, judulnya Tak Terlukiskan. Tak terlukiskan indahnya kasih-Mu Yesus, lebih dalam dari lautan biru di hidupku. Tak terlukiskan tingginya kasih-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit yang biru di hidupku. Kau serahkan nyawamu, kau serahkan hidupmu, mati bagi diriku, semua karena kasih-Mu. Saya gak lanjut ya, cuman ini saya pas diingatkan pas baca firman ini, terinspirasi untuk tulis lagu pada saat itu, untuk paham betapa kasih Yesus dalam hidup kita. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu perlu kita kenali, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Karena kasih itu melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan kita cuma pikir kalau semua kemauanku dituruti, itulah kasih. Tetapi yang melampaui pengetahuan
Melalui penderitaan-penderitaan kita melihat bahwa itulah kasih daripada Tuhan, supaya saya dibentuk menjadi lebih indah, menjadi lebih murni, menjadi lebih manis. Dan itulah bentuk kasih daripada Tuhan. Bentuk kasih orang tua kita saat kita lihat kita nggak dikasih uang jajan, kita nggak diizinkan main-main sore hari, disuruh tidur sore. Saya ingat waktu kecil disuruh tidur sore, marah sekali karena mau main-main, teman-teman main, kita nggak diizinkan, harus tidur. Itu bentuk kasih daripada orang tua kita, supaya kita bisa istirahat, kita bisa bertumbuh dengan baik, nggak jajan-jajan biar nggak sakit, beli sembarangan makanan. Nah, saat kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ayat yang ketiga ini ada 3 kali dituliskan aku berdoa, aku berdoa. Jadi yang berikutnya ayat 19b, aku berdoa, itu yang ketiga, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya Efesus, jemaat Efesus dan kita hari ini yang mendengar firman Tuhan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apapun di dalam Tuhan kita dipenuhi, pastinya semua yang baik menurut Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah dalam menghadapi ujian, kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita. Itu yang Paulus doakan, supaya jemaat di Efesus dan kita hari ini dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 20 dari Efesus 3 sudah sangat familiar buat kita ya. Banyak sekali didoakan, dideklarasikan, karena di sini dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kadang ya, saya pikir dulu begini, wih Tuhan sanggup lakukan jauh lebih. Saya pikir saya dikasih 1 buku, saya dikasih 10 buku, seperti itu. Karena dia sanggup lakukan lebih. Maaf, 1 buku, ternyata Tuhan bisa kasih saya 5 buku. Saya mimpi dikasih apalagi yang saya bisa bilang, 1 jenis makanan, tapi ternyata Tuhan kasih lebih. Apa mimpi-mimpi kita, ternyata Tuhan sanggup lakukan jauh lebih. Nah, tapi inti dari ayat 20 ini adalah bagi dialah, itu yang paling inti. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah maksudnya di sini kemuliaan itu kembali. Itu kan di ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi doa Paulus yang inti di sini adalah aku berdoa 3 kali di situ. Nantinya bagi dialah kemuliaan itu. Kita akan memuliakan dia di dalam 3 hal yang didoakan tadi. Dia yang memberikan kekuatan, meneguhkan, dia yang menolong untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya kasihnya, dalamnya kasihnya itu, dan bagaimana kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kembali kepada dia, bagi dialah segala kemuliaan itu, seperti yang tertulis di Roma 11 ayat 36. Nah, jadi bagian yang dia dapat lakukan itu adalah bonus-bonus yang diberikan kepada kita, tetapi kemuliaan semuanya kembali kepada dia. Dan dikatakan di sini seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita, seperti yang kita baca di Efesus 1. Kalau ingat Efesus 1 ayat 19 atau 20 ya, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, ayat 20 dari Efesus 3 ini menyatakan betapa hebatnya kuasanya Tuhan itu yang dinyatakan dan bekerja di dalam kita. Jadi kuasanya yang hebat itu termanifestasi lewat kita.
lewat jemaat di Efesus. Kalau percaya kepada dia, dia manifestasikan kuasanya itu melalui kita. Kenapa dilihat ada kuasa penyembuhan, ada kuasa pengampunan, ada banyak kuasa yang Tuhan kerjakan melalui hamba-hambanya yang mau percaya kepadanya. Jadi kuasanya yang hebat itu kita bisa lihat dan saksikan yang dia kerjakan di dalam hidup orang-orang yang mau takut dan mau percaya kepadanya. Nah, sesudah itu kembalikan semua kemuliaan kepada dia dan kepada Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.